Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka lagi surat Al-Maidah. Kali ini ayat 116 di halaman 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah sampai ayat 118. Surat Al-An'am baru 118. Diawali kita pengajian tanggal 4 Februari 2017. Hari ini sudah tanggal 9 Maret 2024. Artinya sudah 7 tahun kita ngaji sampai baru surat kelima. Alhamdulillah 7 tahun surat kelima dan baru sampai menyelesaikan 118. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan terus usia kita untuk terus mengkaji Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inginnya sampai selesai, sampai surat terakhir Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Kalau sudah sampai ke sana, sudah selesai itu. Pada saat tadi ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sudah belajar Al-Quran? Sudah ya Allah. Masya Allah. Rasa di akhirat nanti tanya ya. Sudah belajar Al-Quran sampai selesai? Sudah paham? Sudah memahami? Kalau sudah sampai ke Allah, sudah ya Allah. Tapi kalau sampai sekarang dipanggil sama Allah, baru sampai surat Al-Maidah ya Allah. Segitu juga alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan hati kita untuk sholat subuh berjamaah, zikir, dan dilanjutkan dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Sudah lama, Masya Allah. Kita baru baca, Masya Allah. Dan baru baca juga sampai mengerti, sampai baru surat Al-Maidah. Alhamdulillah. Orang-orang terdahulu sudah selesai mengkaji Al-Quran ini. Ada juga mentafsirkan. Sudah baca selesai, hafal Al-Quran, ditafsirkan, Masya Allah. Kita masih belajar, terus belajar. Ada juga masih belajar bagaimana mengucapkan huruf yang benar. Dan juga tajwidnya masih belajar sampai sekarang, Masya Allah. Jauh banget kita dengan orang-orang terdahulu, Masya Allah. Hari ini di surat Al-Maidah 116 ini Allah akan menerangkan kepada kita, menginformasikan kepada kita percakapan nanti di yaumil kiamah. Allah akan menanyakan kita kepada Nabi Isa alaihi salam, kita renungkan sekarang, kita akan merenungkan bahwa kita akan melihat sekarang percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memulai firman di ayat 116 ini, surat Al-Maidah, wa idz qala Allah, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita menyaksikan sekarang percakapan Allah dan Nabi Isa. Ya Isa bin Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa bin Maryam. Kalau kita kan bin itu ke ayah, tapi Nabi Isa kalau tidak punya ayah, binnya ke ibunya, bin Ibu Siti Maryam. A'anta qulta linnas, apakah engkau telah berkata kepada linnas, kepada orang-orang seluruh manusia, ittakhiduni, supaya menghendaki engkau, wa ummi, dan ibumu, ilahaini, sebagai dua Tuhan, gitu. Jadi dianggap jadi Tuhan. Apakah kamu telah berkata bahwa kamu mengatakan kepada orang-orang kamu itu Tuhan dan juga ibu kamu Tuhan, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala? Allah, kemudian Nabi Isa berkata, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ma yakunu li, aku tidak layak, an aqula, aku mengatakan seperti itu, ma laysa li bil haq, tidak layak bagi apa-apa yang tidak hak dikatakan oleh kami ya Allah. Itu jawaban Nabi Isa. Jadi itu bukan haknya, tidak layak Nabi Isa berkata bahwa saya Tuhan. Juga ibuku saya berkata, in kuntu, andai kami mengatakan itu, faqad alimtahu, maka sungguh kau mengetahui apa yang aku ucapkan dulu itu. Jadi tidak benar. Ta'lamu fi nafsi,
engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, kata Nabi Isa. Wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau Zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Itu percakapan Allah dan Nabi Isa nanti di yaumil kiamat nanti. Dituliskan ma qultu lahum, tidak ada yang kami ucapkan kepada mereka, kata Nabi Isa alaihissalam, illa kecuali ma amartani bihi, apa-apa yang telah engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Anibudullah, supaya menyembah engkau ya Allah. Rabbi, karena engkau Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian semua. Jadi kata Nabi Isa, saya tidak memberikan mereka kecuali aku perintahkan supaya menyembahmu ya Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan. Jadi mengajarkan satu kalimat thayyibah. Nabi Isa juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, dan mengajarkan seluruh para nabi dan para rasul hanya satu kalimatnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak ada yang engkau perintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Diteruskan wa kuntu alaihim, dulu aku menyaksikan kepada mereka wa dumtum fihi, pada saat berada di antara mereka. Falamma, maka ketika tawaffatani, engkau mewafatkan aku, mengangkat aku ke langit, kunta anta raqiba alaihim, maka sesungguhnya engkau maha mengasihi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu setelah aku wafat, diangkat engkau ke langit. Jadi pernyataan Nabi Isa tentang tawadunya seorang Nabi Rasul pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa apa-apa, kata Nabi Isa alaihissalam, tidak punya apa-apa dan tidak bisa digerakkan apa-apa kecuali engkau menggerakkan kepada kami ya Allah. Kira-kira ini ngajinya ngaji fikih atau ngaji makrifat? Kenal sama Allah, yaitu ngaji makrifat, kenal sama Allah. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, setelah dikuburkan, maka datanglah munkar wal nakir, bertanya kepada kita. Apa tanyanya? Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu ya pelajaran kita. Kira-kira itu ilmu fikih atau ilmu makrifat yang ditanya oleh munkar wal nakir? Kalau ilmu fikih tidak ditanya apa rukun wudu, apa rukun sholat, apa yang batal sholat, itu ilmu fikih. Tapi nanti kita tanya, Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi ilmu makrifat, ilmu setelah sama Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita sekarang tidak punya ilmu ma'rifat, bisa jawab nanti. Masya Allah. Katakan Nabi Muhammad SAW, awal din ma'rifatullah. Belajar agama itu pertamanya adalah ma'rifat pada Allah, kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat tadi Munkar wa Nakir bertanya, siapa Tuhan kamu? Karena sering-sering disebut di sini namanya, ketika hidup di dunia disebut namanya, nama Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah insya Allah bertanya, menjawabnya, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kalian senang menyebut namanya, menyebut asmanya di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detak jantungnya, dan hembusan napasnya selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah pada saat nanti ditanya sama Allah, sama malaikat Munkar wa Nakir, siapa Nabi? Tuhan kamu? Ya karena sering disebut, kan itulah yang jawabnya. Coba bayangkan bahwa sekarang kita tidak pernah menyebut nama asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, pergunakan sisa hidup ini untuk senantiasa menyebut namanya di setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita, dan hembusan nafas kita selalu menyebut, mengagungkan asma-Nya. Dalam keadaan ngaji kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berjalan, ketika duduk, ketika bekerja, ketika apapun aktivitas kita lakukan, terus nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa terus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga kita dipelajari oleh Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW tentang perkara-perkara gaib yang nanti akan terjadi. Ternyata yang ditanya hanya, siapa kamu menyembah saya? Apa tidak Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti di akhirat nanti. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Umur kita kata Rasulullah SAW hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Umur umatnya kami Nabi Muhammad SAW tidak ada lebih. Kalaupun ada yang lebih, bonus. Kalau tidak sampai bersyukur dia juga tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti menyesal. Banyak orang-orang sudah meninggal dulu di antara kita, menyesal kenapa dulu tidak menyebut nama asma-Mu ya Allah. Tidak ikut, insya Allah ingin punya kemampuan sendiri, jangan harus beri guru segala Masya Allah. Jadi maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ini untuk mengingatkan kita supaya sadar, ayo sadar, supaya ingat kepadaku, pada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi, waktu sore, siang dan malam, terus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat ke-118 surat Al-Maidah ini. In tu'adzibhum, apabila engkau mengazab mereka, kata Nabi Isa, menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka semua mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Tapi sebaliknya, wa in taghfir lahum, dan apabila engkau mengampuni mereka ya Allah atas segala dosa kesalahannya, fa innaka, maka sesungguhnya antal aziz, engkau zat yang maha negara perkasa, al-hakim, dan yang maha bijaksana atas segala sesuatu yang engkau telah putuskan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti setelah kita meninggal dunia cuma dua, satu disiksa, atau kedua diampuni dosa dan kesalahan kita.
Dua pilihan. Insyaallah. Jadi ini ngajinya ngaji rasa, ya. Bukan ngaji pikir lagi, tapi ngaji rasa. Jadi ketika mengaji ini, membaca Al-Quran ini, tiba-tiba berurai air mata, ya Allah. Mulut katakan firman membaca Al-Quran, hati langsung sama Allah dan yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berurai air mata serta mengucap, ya Allah, kami banyak dosa, ya Allah, kami banyak kesalahan yang telah aku perbuat, ya Allah. Maka setiap kesalahan kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Ada yang berani astagfirullahalghafururrahim. Itulah pernyataan kepada Allah untuk mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat. Mohon ampunlah. Taubat itu bukan sekali. Ketika setelah selesai, bukan. Taubat itu terus sampai dengan kita nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditarik sama Allah SWT, terus tobat. Pagi tobat, siang tobat, malam tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah beristighfarnya minimal 70 kali. Masya Allah. Kalau Rasulullah SAW kalau beristighfar 1 kali langsung diijabah. Malah kita Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja Bapak sekalian, Allah sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ini untuk mengingatkan kita bahwa nanti akan ditanya seorang nabi dan rasul yang dianggap sebagian manusia jadi Tuhan sesembahannya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita senantiasa terus istiqomah mengkaji Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini sampai waktu kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kira-kira 2 hari atau 3 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kita akan mendengarkan nanti pengumuman dari pemerintah saja. Tidak usah repot kapan puasanya. Kita tunggu saja pengumuman pemerintah pengumuman bulan suci itu kapan dimulai. Kenapa kita harus berpuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada kita, dan itu senantiasa terus diucapkan terus pada saat sebelum masuk puasa, bahwa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, yang mempunyai raga, yang mempunyai jasad, yang mempunyai rasa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba 'alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Sebagaimana telah kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum, sebagaimana juga kami mewajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maksudnya sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga sudah diwajibkan puasa itu. Puasa Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari sampai dengan meninggal dunia terus berpuasanya.
Ada yang berpuasanya 3 hari baru buka. Dulu orang-orang dulunya tidak seperti kita memulai dari fajar sampai dengan waktu terbit matahari, bulan terbang matahari, kita puasa itu kira-kira 14 jam gitu. Alhamdulillah tidak terlalu berat. Bagi orang dulu sangat berat, Masya Allah. Maka sebab itu kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang-orang yang taat pada Allah dan taat pada Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti setelah melaksanakan puasa itu kalian digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kita harus persiapan. Yang paling 3 hanya 4 persiapan harus kita persiapkan. Tapi yang lain ada 10, 20, hampir 100 persiapan harus dilaksanakan. Karena saking pentingnya kita akan berpuasa dalam bulan Ramadan. Saya ingatkan saja. Yang pertama, persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan fitriyah, yaitu persiapan yang harus pada mengikuti kembali pada ajaran agama Islam. Jadi pada saat belum puasa itu kita belajar itu, kita buka lagi apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan, apa yang diperbolehkan, apa yang dilakukan pada saat di bulan Ramadan. Itu persiapan fitriyah. Yang kedua adalah persiapan badannya atau jasadnya, jasad kita, raga kita supaya sehat pada saat bulan Ramadan tiba. Jaga kesehatan di saat bulan Ramadan, tapi jangan sampai pada saat bulan Ramadan tiba kita sakit pun harus segera. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita disempurnakan kesehatan kita pada saat memasuki bulan Ramadan dan sampai akhir dan kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan maliyah, yaitu persiapan harta kita. Bukan persiapan pada saat makan sahur atau berbuka. Kalau tradisi kita, kalau buka pertama atau sahur pertama disediakan semuanya. Yang tidak pernah makan daging ayam, makan daging ayam, nggak apa-apa, bagus. Terus gitu ya. Tapi pada setelah sehari 2 hari makan ayam, selanjutnya kan Anda pakai Indomie lagi, ketemu Indomie lagi, atau juga ya alhamdulillah begitu. Persiapan harta itu bukan juga di kita sebelum puasa itu kita perbaiki rumah kita. Apalagi ada yang dicat rumahnya supaya bersih, nyaman, bagus itu juga. Supaya kita nyaman pada saat itu. Bukan itu, tapi persiapan dana kita infakkan, sedekahkan selama bulan puasa. Kita harus berinfak, bersedekah. Kalau bulan 11 bulan kita tidak pernah berinfak bersedekah, nah saatlah kita berinfak sedekah dalam bulan Ramadan. Maka persiapan. Kalau mau 1000-an satu hari, masukin ke cengkeh 1000 setiap hari cengkeh. Siapa yang manusia itu? Oh sudah selesai, kalau punya 2000, 3000, terserah, memang sesuai kemampuan. Tapi beringat memasukkan infak sedekah di bulan Ramadan. Itu adalah persiapan 1, 2, dan 3, dan terakhir adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruh kita di sekarang. Itu jangan lupa. Kalau rumah tadi dicat, dibersihkan supaya bersih, tapi badan suka lupa, yang isinya tidak dibersihkan, yang punya rumahnya tidak dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Kolbu yang dibersihkan dari penyakit kolbu, penyakit hati. Kalau dalam 11 bulan kita merasa punya penyakit hati, sombong, angkuh terhadap orang lain,
bersihkan di bulan Ramadan. Tidak lagi sifat-sifat sombong pada saat nanti di bulan Ramadan. Kalau di bulan 11 bulan kita masih iri dengki pada orang lain, maka bersihkanlah. Nanti bulan sebelum Ramadan, itu jangan ada lagi nanti di bulan Ramadan. Atau ingin kelihatan zikirnya, ingin kelihatan hartanya. 11 bulan kemarin, pada sebelum Ramadan kita patut jaga. Sisihkan, bersihkan penyakit-penyakit itu dalam masuk bulan Ramadan itu. Jadi yang penting, yang paling utama adalah ruh kita, kolbu kita. Pada saat nanti masuk Ramadan, kita sudah bersih dari penyakit-penyakit hati. Maka kalau sudah bersih penyakit hati yang kusama tadi, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja di antara kalian berpuasa dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bersih hatinya, hanya satu ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang sudah lalu dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita setelah punya persiapan yang tadi, mudah-mudahan pada saat memasuki Ramadan kita berpuasa sampai akhir, itu puasa yang terbaik sepanjang masa selama hidup kita. Selama kita hidup, itulah kita persembahkan puasa terbaik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu, ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Itu saja Bapak dan saudara sekalian yang saja berada, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam. Kita sebelum kita tutup, kita doakan saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan dengan barakah pada mujizat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan juga mudah-mudahan mereka diberi maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulai ini kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa terus taat pada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur terus pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan, dikabulkan seluruh maksud baik kita, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya, dan fadilah mujizat Al-Fatihah. Bikaramah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم اجعلنا وشافعنا ومولانا محمد
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونبي بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa al-majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi